Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja makalah kelompok kami yang berjudul buku menulis artikel dan karya ilmiah yang ditulis oleh Dr. Andes Toto Dujuroto MSI. Baik, sebelum saya memulai materi, saya pertama akan memperkenalkan diri saya sendiri, Muhammad Rosihan dengan NIM 2021 B1B052, dan di samping saya teman saya. Perkenalkan, nama saya Dika Yudi, NIM B2021 B1B050. Dan saya Kamila Oktavi dengan NIM 2021 B1B051. Saya Tekla Senandoyo 2021 B1B044. Saya PYD Setrika dengan NIM 2021 B1B048. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang berjudul pengertian artikel yang dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian artikel. Artikel dalam bahasa Inggris ditulis artikel. Menurut Kamus Lengkap Inggris Indonesia, karangan Profesor Dr. Andes Wojo Wasito dan WJS Korwe Darminto, artikel berarti karangan. Kemudian artikel dalam bahasa Indonesia menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, berarti karangan di surat kabar, majalah, dan sebagainya. Pengertian artikel dalam lingkup jurnalistik menurut para pakar diantaranya R. Sarifudin, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Masa Stikosa AWS Surabaya. Artikel adalah suatu tulisan tentang berbagai soal mulai politik, sosial, ekonomi, budaya, teknologi, olahraga, dan lain-lain. Misalnya tulisan mengenai kehidupan kewanitaan, pemuda, sejarah, film, drama, dan sebagainya. Dan yang kedua, Tejuk Suarsono, wartawan senior yang kini mendirikan beberapa penerbitan pers, menyebutkan bahwa artikel adalah karangan yang menampung gagasan dan opini penulis, bisa berupa gagasan murni atau memungut dari sumber lain. Dan yang ketiga, Asep Samsul Muhammad Romli, mantan ketua laboratorium dan Pusdiklat jurnalistik Mingguan Hikmah, menyebut artikel sebagai sebuah karangan faktual non-fiksi tentang suatu masalah secara lingkup yang panjangnya tidak ditentukan untuk dimuat di surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya, dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta. Berdasarkan pendapat para pakar dan praktisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua tulisan di surat kabar atau majalah yang bukan berbentuk berita bisa disebut artikel. Yang membedakan salah satunya adalah letak pemuatan artikel tersebut. Jika artikel itu dimuat pada halaman opini disebut artikel umum, bila diletakkan di halaman seni dan hiburan dikatakan isai. Dan jika dimuat di kolom khusus redaksi diberi nama tajuk, rencana, dan sebagainya. Menulis artikel berbeda dengan menulis berita. Kalau berita apa yang ditulisnya itu harus berdasarkan fakta atas kejadian atau peristiwa yang terjadi. Boleh juga penulisan berita ditambah dengan interpretasi atau peristiwa yang terjadi. Boleh juga penulisan berita ditambah dengan interpretasi sepanjang itu diperuntukkan bagi penjelasan fakta. Tetapi menulis berita sama sekali tidak diperbolehkan memasukkan opini untuk mewadahi penyampaian opini masyarakat. Pada surat kabar atau majalah disediakan kolom khusus, yaitu halaman opini. Pengertian opini. Opini adalah pendapat atau pandangan seseorang atau kelompok terhadap masalah atau peristiwa yang terjadi. Contoh, pada khusus Ajinomoto tersebut muncul berbagai pendapat opini, yang diantaranya menyatakan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid menghalalkan Ajinomoto tersebut karena khawatir kehilangan investasi dari Jepang yang menanamkan modalnya pada perusahaan Ajinomoto tersebut. Pengertian fakta. Fakta adalah kenyataan yang ada sesuai dengan data yang sebenarnya. Fakta bukan buah pikiran atau pernyataan. Namun demikian, buah pikiran atau pernyataan bisa menjadi fakta asalkan dilatar belakangi oleh peristiwa yang sebenarnya disebut dengan fakt inti. Contoh, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa buku masa Ajinomoto adalah haram. Pernyataan ini didasarkan pada penelitian mereka yang menemukan bahwa baku pembuatan Ajinomoto terkumulasi lemak babi. Penjelasan ini meskipun merupakan pernyataan bisa dianggap sebagai fakta karena pernyataan itu dilandasi dari hasil suatu penelitian.
Pengertian interpretasi adalah hasil pemikiran berupa penafsiran, pengertian, pemahaman. Boleh jadi penafsiran, pemikiran atau pemahaman seseorang dan orang lain akan berbeda. Contoh, Presiden Abdurrahman ternyata masak Ajinomoto darah halal. Menurut Presiden yang juga seorang dia lemak babi yang digunakan pada proses pembuatan jilid tidak menyentuh langsung bahan baku bumbu masak tersebut. Lemak babi hanya berfungsi memisahkan sel-sel pada tetes tebu sebagai bahan baku utama. Baik, lanjut buku materi kedua yang dibacakan oleh teman saya. Menulis artikel negara ilmiah. Ekspresif artinya merangka. Artinya ekspresif adalah artikel yang intinya menerangkan sesuatu untuk dapat dipahami pembaca. Misalnya ketika Presiden Gus Dur berkeinginan membubarkan parlementer DPR dengan sebutan dekret presiden. C. Dekretif adalah artikel yang mengembangkan suatu permasalahan hanya terjadi di tengah masyarakat sehingga dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jenis artikel ini mirip dengan laporan atau reportage. Adanya jika laporan atau reportage hanya berdasarkan fakta saja, tetapi artikel penulisan bisa memasukkan opini untuk menjelaskan masalah yang digambarkan itu. Misalnya ketika terjadi bentrok antara mahasiswa dengan aparat keamanan dalam peristiwa Semanggi di Jakarta. Prediktif artinya yang berisi perhitungan atau ramalan apa yang bakal terjadi di kemudian hari berdasarkan perhitungan penulisnya. Misalnya ketika Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga deposito. C. Preskriptif artinya yang memberikan tuntutan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memahami kekeliruan atau kesalahan. Misalnya artikel tentang bagian mana cara mengurus parpor, KTP atau SIM tanpa melalui perantara. D. Punya regulasi. Judul harus memiliki regulasi dengan isi artikel sekaligus mencerminkan gagasan sentralnya. Artikel jika kita tulis itu tentang dampak ekonomi, maka judulnya jangan berisi masalah ekonomi. Harusnya tentang dampak yang timbul di gojokan ekonomi yang muncul. 4. Jenis artikel. Redaktor media massa biasanya menggolongkan artikel menjadi beberapa jenis berdasarkan sudut pandang penulis. Dalam melaporkan ide atau gagasan, pengelompokan ini direkrut dipakai untuk menandakan penempatan penulisan pada bintangnya. Ada 5 jenis artikel, diantaranya eksperimentif artinya yang menggunakan fakta-fakta berdasarkan kajian dari penulis. B. Artikel sesuai secara khusus. Ada berapa penulis yang menentukan judul artikel pada akhir dan proses penulisannya. Artinya setelah semua permasalahan digunakan dalam bentuk artikel, baru dia menentukan judulnya. Tetapi ada juga yang justru sebaliknya, judul ditentukan lebih dulu baru penulisnya. Pengalaman saya sebagai penulis yang pertama saja melakukan adalah menentukan topik lebih dulu, kemudian mencari literatur menggunakan pertama selama baru memilih judul yang tepat. Dikarenakan dari isi tulis itu justru muncul kata-kata yang tepat untuk sebuah judul. Judul sebuah artikel sebaliknya memenuhi kriteria berikut. A. Kreatif dan baru. Artinya judul harus bersifat kreatif dan belum pernah dipakai oleh penulis lain. Sebaliknya judul dikaitkan dengan permasalahan inti dari artikel tersebut.
ini akan menarik dan mengundang rasa ingin tahu baik pembaca maupun rektor media massa. Tidak panjang, membuat judul artikel yang terlalu panjang, sebagaimana terdiri dari subjek dan predikat saja. Apabila ingin judul yang panjang, buatlah judul utama dan subjudul yang terlalu panjang. Selain tidak menarik, juga menghabiskan walau pada surat kabar. Hal ini justru dihindari oleh kreatif media massa. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh teman saya Tomira. Selanjutnya saya akan membacakan materi ketiga yang berjudul karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu masalah. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, tes laboratorium, atau kajian pustaka. Maka dalam memaparkan dan menganalisis datanya harus berdasarkan pemikiran ilmiah. Pemikiran ilmiah adalah pemikiran yang logis dan empiris. Logis artinya masuk akal, sedangkan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan atau dibuktikan. Pemikiran ilmiah pada lingkup keilmuan terdiri dari dua tingkat, yaitu 1. Pemikiran tingkat abstrak berkaitan dengan penalaran. Pada tingkatan ini pemikirannya bebas tapi sedikit terikat dengan waktu dan ruangan. 2. Pemikiran tingkat empiris berkaitan dengan pengamatan. Karena berkaitan dengan pengamatan, maka pemikiran empiris ini sangat terikat dengan waktu dan ruangan. Dalam proses pendekatan ilmiah, seseorang selalu memulai dengan apa yang disebut pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah merupakan gabungan dari dua pendekatan, yaitu pendekatan induktif adalah pengalaman atau pengamatan seseorang pada tingkat empiris, menghasilkan konsep, memodifikasi model hipotesis menjadi teori dan bermuara di tingkat abstrak. Pendekatan deduktif adalah titik tolak, penalaran serta perenungan di tingkat abstrak yang menghasilkan pengukuran konsep serta pengujian hipotesis. Kegunaan karya tulis ilmiah. Penulisan karya tulis ilmiah diharapkan dapat membantu para cendekiawan untuk menemukan sesuatu yang baru guna menunjang meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara luas. Pada lingkungan perguruan tinggi, karya ilmiah berupa skripsi digunakan untuk meraih gelar sarjana, tesis untuk master, dan disertai dengan gelar doktor atau S3. Sedangkan bagi pejabat fungsional, karya tulis ilmiah merupakan persyaratan untuk mendapatkan angka kredit bagi kenaikan jabatannya. Kegunaan penulisan karya tulis ilmiah bukan hanya sekedar untuk mendapatkan gelar atau memperoleh kredit poin untuk kenaikan jabatan, tetapi tujuan utama dibuatnya karya tulis ilmiah adalah mendokumentasikan hasil-hasil penelitian yang berhasil mendapatkan atau membuktikan kebenaran ilmiah. Penemuan kebenaran karya tulis ilmiah yang dibukukan dalam karya tulis ilmiah bertujuan untuk 1. Pengakuan saintifik objektif untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dengan pemaparan teori-teori baru yang sahih dan ternadahkan. 2. Pengakuan praktikal objektif guna membantu pemecahan problema praktisi yang mendesak. Judul karya ilmiah. Judul dalam suatu karya ilmiah adalah ciri atau identitas yang menjiwai karya tulis ilmiah. Judul pada hakikatnya merupakan gambaran konseptual dari kerangka kerja suatu karya tulis ilmiah. Judul merupakan kalimat yang terdiri dari kata-kata yang jelas, tidak kabur, singkat, tidak bertele-tele. Pemilihan kata-kata untuk judul sebaiknya saling terkait atau runtut, menggunakan kalimat yang tidak puitis, apalagi sampai sensasional. Menurut Sutrisno Hadi tahun 1980, judul mempunyai dua fungsi pokok dalam penulisan karya ilmiah. Bagi pembaca, judul menunjukkan hakikat dari objek penelitian yang dilakukan sebelumnya, sedangkan bagi penulisnya, judul merupakan patokan dalam menyusun tulisannya. Pemilihan judul karya tulis ilmiah harus mencerminkan isi karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Judul karya tulis ilmiah yang bagus adalah yang dapat menggambarkan tentang apa yang dikupas dalam penelitiannya. Judul sebaiknya tidak mengandung singkatan atau akronim, kecuali kalimat atau akronim tersebut sudah dipahami masyarakat. Begitu juga kata kerja
panjang, sebaiknya gunakan anak dudul yang berfungsi untuk mengatasi pengertian masalah dan penelitian, serta memudahkan pemahaman secara cepat. Jenis karya tulis ilmiah. Penentuan jenis atau macam karya ilmiah biasanya digunakan sesuai dengan keperuntukan karya ilmiah tersebut. Secara garis besar, karya ilmiah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. 1. Karya ilmiah pendidikan. Karya ilmiah pendidikan digunakan sebagai tugas untuk meresu pelajaran serta persyaratan untuk mencapai suatu gelar pendidikan. Karya ilmiah pendidikan terdiri dari 1. Paper atau karya tulis. Paper adalah karya ilmiah berisi ringkasan atau resume dari suatu mata kuliah tertentu atau ringkasan dari suatu ceramah yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya. Tujuan pembuatan paper adalah melatih mahasiswa untuk mengambil intisari dari mata kuliah atau ceramah yang diajarkan. 2. Praskripsi. Praskripsi adalah karya tulis ilmiah pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana muda. Karya tulis ini disyaratkan bagi mahasiswa pada jenjang akademi atau setingkat diploma 3. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah pendidikan yang diperuntukkan sebagai persyaratan mahasiswa mendapatkan gelar sarjana. Istilah skripsi berasal dari kalimat deskripsi, yang berarti memberikan gambaran tentang suatu masalah yang dibahas dengan memaparkan kata serta pustaka untuk menghasilkan kesimpulan. Pembahasan dalam skripsi harus dilakukan mengikuti alur pemikiran ilmiah, yaitu logis dan empiris, yang artinya pembahasannya harus masuk akal dan dalam dengan pembuktian berupa data yang diperoleh dari penelitian lapangan. 4. Tesis. Tesis adalah suatu karya ilmiah pendidikan yang diperuntukkan sebagai salah satu persyaratan bagi mahasiswa pasca sarjana untuk mendapatkan gelar magister atau S2. Secara teoritis, pembuatan skripsi sama dengan tesis, yaitu bersumber dari data dan pustaka. Data diperoleh dari lapangan berupa hasil penelitian, sedangkan pustaka didapat dari literatur di perpustakaan. Istilah tesis berasal dari kalimat sintesa. Kalau skripsi bertujuan untuk mendeskripsikan ilmu, maka tesis bertujuan untuk mendeskripsikan ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi guna memperluas khazanah ilmu yang didapat dari bangku kuliah. Karena bertujuan untuk memperluas khazanah ilmu, penulisan tesis diharapkan lebih tebal dari skripsi, yaitu paling sedikit atau minimal 60 halaman. Karya ilmiah panduan. 1. Panduan pelajaran atau textbook. Panduan pelajaran atau sering juga disebut dengan textbook merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah. Bedanya, panduan pelajaran merupakan hasil penelitian, tetapi ringkasan dari pelajaran atau mata kuliah. Tujuan utama dibuatnya adalah untuk memberikan panduan kepada mahasiswa, dosen atau masyarakat umum yang berminat membuat suatu karya tulis ilmiah. Ya, baik, saya akan melanjutkan secara berikutnya. Ini adalah pedoman bertulisan artikel dan karya ilmiah. 1. Artikel. Persyaratan menulis. Pada umumnya, masing-masing penerbit surat kabar atau majalah mempunyai standar atau persyaratan tersendiri yang dipakai ukuran untuk menerima tulisan atau artikel dari pembacanya. Tetapi secara umum, persyaratan itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu penulis dan materi tulisannya. Untuk penulisan artikel paling tidak harus memiliki 3 persyaratan. Yang pertama, penulisan sudah dikenal di kalangan masyarakat intelektual. Yang kedua, tidak termasuk daftar hitam pada lembaga hukum dan pemerintah. Yang ketiga, memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Oke, yang berikut etika penulisan. Meskipun penulis artikel mempunyai kebebasan untuk menulis di media massa mana saja, bukan berarti ia tidak mempunyai etika atau penulisan ataupun pengiriman artikel. Ada beberapa
sebaiknya satu penerbit artikel untuk satu media massa. Yang bagian B, kirimlah artikel Anda ke satu penerbit lebih dahulu, lalu tunggu barang seminggu atau 2 minggu. Kalau yakin tidak dimuat, Anda merasa artikel itu masih relevan, kirimlah kepada penerbit yang lain. Yang bagian C-nya, dalam penulisan artikel jangan menyerang pihak lain, lembaga, aliran atau individu. D. Jangan memanfaatkan artikel untuk kepentingan seseorang atau kelompok. Misalnya meminta maaf topologi atas nama seseorang atau kelompok. E. Kalau tidak sangat penting, hindari penulisan artikel secara bersambung. Sebaiknya satu masa dikupas tuntas kecuali atas permintaan literatur yang memang menginginkan artikel secara bersambung. F. Jangan menanyakan kapan artikel Anda dibuat, dan jangan sekali-sekali bertanya tentang honor tulisan Anda. G. Jangan meminta kembali artikel Anda bila tidak dimuat oleh sebuah penerbitan. H. Pahami karakter media yang terjadi. Ikuti kemana arah penerbit yang Anda incarkan itu. Anda bisa membaca artikel-artikel lama yang sebelumnya sudah dimuatkan oleh penerbit yang Anda incarkan itu. Yang berikut, bagian ketiga, memahami karakter redaktur. Karakter seseorang penulis artikel beda dengan karakter redaktur meskipun keduanya sama-sama menggeluti di dunia media massa. Penulis biasanya ingin mencurahkan semua pemikiran dan gagasannya, sedangkan redaktur sangat disiplin dan menuntut banyak hal terhadap suatu karya tulis, misalnya teknik penulisan, daya tarik penulisan, kemudahan membaca, dan sebagainya. Penulis yang tangguh biasanya sudah memahami karakter dari tiap-tiap redaktur, surat kabar atau majalah. Karena sebelum Anda mengirim artikel yang sudah Anda selesaikan, lakukan pengecekan ulang apabila ada kata-kata mubazir atau pengulangan kata yang tidak mengandung arti. Untuk penulis pemula, jika tulisannya berhasil menembus satu media massa, jangan bangga diri lebih dulu. Dekatkan diri Anda pada redaktur, kenali dia, dan mintalah koreksi atas naskah yang Anda kirimkan. Yang keempat, mengenali kerja redaktur. Redaktur, karena tanggung jawabnya terhadap pembaca, maka ia menetapkan dirinya sebagai wakil pembaca untuk memilih artikel yang layak dimuat. Ukuran layak muat biasanya berbeda dengan surat kabar atau majalah satu sama lainnya. Ini sesuai dengan misi media cetak tersebut. Hal-hal yang biasanya dilakukan oleh redaktur untuk memilih artikel yang akan dimuatkan antara lain ialah apakah topik artikel Anda aktual, judulnya menarik, yang berikut khususnya untuk judul, apakah Anda ada kejutan, keunikan atau menunjukkan keperbaharuan. Yang berikut juga apakah kepanjangan tulisan Anda sesuai yang dipersyaratkan masing-masing media massa. Yang kedua, apakah artikel Anda datang tepat waktu atau bahkan mendahului waktu, khususnya artikel yang dianggap peristiwa tragedi. Yang ke-E, apakah artikel Anda secara teknis memudahkan, misalnya Anda mengirim lengkap dengan link-nya. Yang ke-F, apakah artikel Anda itu mempunyai ide baru ataupun sekedar mengulang pendapat orang lain. Yang kelima, mengenali kelemahan. Ada beberapa kelemahan pada diri penulis. Kelemahan itu perlu diperhatikan agar tidak menjadi penghalang Anda untuk menjadi penulis yang tangguh.
beberapa kelemahan pada diri penulis. Kelemahan itu perlu diperhatikan agar tidak menjadi penghalang Anda untuk menjadi penulis yang tangguh. Penulis senior dan penulis pemula itu mempunyai kelemahan-kelemahan tersendiri. Kelemahan penulis senior diantaranya: satu, karena merasa sudah mapan, penulis senior cenderungnya tidak lagi mempelajari dan mengembangkan struktur penulisan sebagai daya tarik tersendiri. Penulis senior menganggap tulisannya sudah rutin. Yang kedua, penulis lama sering menggunakan bahasa yang kaku dan menjadi klise. Yang ketiga, mengulang-ulang topik dan hanya sedikit memperbaikannya. Yang keempat, penulis senior biasanya merasa sudah punya nama dan karya tulis yang ditunggu oleh penerbit langganannya. Itu untuk materi berikutnya, saya serahkan kepada Pak Edi. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu karya ilmiah. Persyaratan penulis. Sebelum menulis karya tulis ilmiah, terlebih dahulu memahami teori-teori ilmiah, konsep ilmiah, prosedur penelitian ilmiah, dan berpikir secara ilmiah. Ini penting agar tulisan karya ilmiah itu benar-benar sesuai dengan alur penulisan ilmiah, sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia ilmu pengetahuan. Jangan sampai tulisan karya ilmiah itu tidak sesuai dengan alur pemikiran ilmiah, karena untuk memahami karya tulis ilmiah antara penulis dan pembaca harus mempunyai kesamaan kerangka pemikiran. Tulisan dengan jujur semua data apa adanya, jangan menambah dengan data lain yang dirasakan tidak perlu. Penulisan karya ilmiah harus fair, tanpa ditambah atau dikurangi sesuai dengan data yang diperoleh dari suatu kegiatan ilmiah. Tetapi penulisan karya ilmiah juga tidak boleh bersikap pasif atau hanya sekadar menulis saja. Tulisan karya ilmiah harus sesuai dengan tata bahasa yang benar, bukan dengan tata bahasa yang baik. Karena istilah baik dan tata bahasa belum tentu benar dan dalam konteks pemikiran ilmiah. Karena tulis ilmiah bebas memaparkan kenyataan-kenyataan atau kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data lapangan tanpa terikat atau tekanan dengan pahaman-pahaman lainnya. Sistematika penulisan. Sampai sekarang format penyajian karya ilmiah belum ada yang baku. Format karya ilmiah standar LIPI dengan penulisan skripsi, tesis maupun disertasi pada perguruan tinggi tidak sama. Bahkan perguruan tinggi yang baru yang satu dengan perguruan lainnya dalam menentukan format tulisan ilmiah sering berbeda. Itu disebabkan penulisan karya ilmiah harus menyadari terlebih dahulu untuk siapa tulisan itu nanti akan diajukan. Jika penulisan karya ilmiah tersebut untuk mendapatkan angka kredit dari LIPI, maka format tulisan harus mengikuti format LIPI. Demikian juga dengan karya ilmiah untuk meraih gelar sarjana atau untuk kenaikan pangkat para dosen, format penulisannya harus mengikuti format perguruan tinggi. Tata cara penghentikan. Beda dengan tulisan artikel yang cara penghentikannya dilakukan sekehendak penulisannya. Penghentikan karya ilmiah harus disusun secara sistematika. Pada penulisan artikel, naskah masih melalui proses pengeditan oleh redaktur surat kabar atau majalah yang akan membuatnya. Tetapi pada penulisan karya ilmiah, penulisan tersendiri yang berkehendak sebagai
Baik, dilanjutkan oleh bab 3, gaya penulisan. Langkah awal, menulis artikel sebenarnya gampang susah. Artinya gampang karena dapat dipelajari, tetapi untuk dapat dimuat pada media massa menjadi susah karena memasuki persaingan yang ketat. Banyak orang merasa punya kemampuan cukup untuk menulis artikel, tetapi hasilnya belum memuaskan. Tulisannya sering ditolak oleh media massa yang tujuannya. Boleh jadi orang ini kurang menyadari siapa sebenarnya dirinya itu dan apa yang ditulisnya. Misalnya, seorang penjual nasi goreng, jika menulis artikel tentang nasi goreng, tentu bisa dan dapat dipercaya karena ia memang ahlinya dan memahami bagaimana cara membuat nasi goreng. Sebaliknya, jika orang itu bukan penjual nasi goreng, tetapi bercerita tentang nasi goreng, orang lain sulit mempercayainya karena yang ditulisnya itu bukan bidangnya. Kesimpulannya, jika apa Anda ingin menulis artikel, tulislah hal-hal yang benar-benar Anda pahami. Jangan menulis sesuatu yang Anda tidak pahami apabila sampai tidak menguasai. Dalam menulis artikel, penguasaan materi saja belum cukup untuk diterima media massa, editor surat kabar atau majalah. Dalam menerima tulisan atau artikel, yang dilihat pertama adalah bobot akademik dari penulisan, baru kemudian kesesuaian topik artikel dan pendidikan penulisan dan cara mengemukakan. Gaya penulisan. Selain persyaratan gaya penulisan, seorang menentukan artikelnya bisa dimuat atau tidak di surat kabar. Ada beberapa gaya penulisan selain mengikuti gaya penulisan yang digunakan oleh masing-masing penerbit surat kabar. 1. Gaya penulisan harus kritis, analitis, dan eksplanatif, bukan karangan fiksi. 2. Hindari penggunaan istilah atau bahasa teknis ilmiah, gunakan bahasa ilmiah populer serta penjelasan dengan bahasa yang sederhana. 3. Alur pemaparan harus utuh dan logis. 4. Tulis harus terfokus, terorganisasi, punya latar belakang yang jelas, tidak bertele-tele, bombastis atau malah vulgar. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak menggunakan ungkapan kalimat klise atau normatif. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.